acaranya ngapain aja sih konsolidasi lini lapangan ini? Bagaimana pesertanya mengikuti, kemudian apa-apa saja kegiatan yang seru-seru. Nanti tim Bagi Ceban akan keliling meliput kegiatannya. Kemudian dengan termonitornya PKB kan juga sebaliknya ya, ternyata Pak Kaper punya instrumen nih untuk memonitor kinerja saya. Acara hari ini membuktikan bahwa teman-teman technical assistant yang ada di kabupaten kota itu sudah sangat bondingnya kuat dengan PLK. Harapan kita ke depannya semoga para PKB ini tetap jadi petugas-petugas yang handal di lapangan ya. Assalamualaikum Sobat Diklat, di sore hari ini setelah hujan cukup deras masih di Kebun Pinus, Cikole, Lembang, Jawa Barat. Sekarang saya akan ngajak ngobrol-ngobrol bersama Ketua Pelaksana Kegiatan Konsolidasi Petugas Lini Lapangan. Selamat sore Kang Hendra. Jadi Sobat Diklat, beliau adalah Bapak Hendra Kurniawan selaku Ketua Pelaksana Konsolidasi Petugas Lini Lapangan. Kang Hendra, kita pengen tanya-tanya sedikit nih di segmen Bagi Ceban sebelumnya. Jadi PLT Kaper sudah spill sedikit gitu ya tentang kegiatan ini, bagaimana mungkin tujuan dan sebagainya gitu ya. Tapi kami ingin mengulas lebih lanjut lagi nih. Kira-kira untuk kegiatan ini apa ya tujuannya, kemudian sasarannya siapa, dan ini nih kenapa penting gitu untuk dilaksanakan nih Pak? Oke, ya. Kalau kita bicara tujuan kegiatan, sebenarnya memang kita ada arah jelas ya. Misalnya dari RKA kegiatan juga memang outputnya ini adalah sebenarnya bagian dari upaya percepatan penurunan stunting. Jadi memang kita punya target ya, sasaran khususnya untuk di program ProPN ya, ada sasaran sekitar 1.600.000 keluarga yang harus terpapar dengan 1.000 HPK ya. Jadi memang harapannya melalui kegiatan ini kita bisa turunkan keterpaparan informasi 1.000 HPK itu kepada PKB ya. Target ini kita turunkan kepada PKB supaya nanti PKB juga bekerja di lapangan untuk menurunkan untuk mencapai sasaran tersebut, mencapai sebanyak 1.600.000 sasaran keluarga tadi, agar terpapar dengan informasi terhadap informasi 1.000 HPK. Baik, jadi selain PKB ada lagi tim lain nggak Pak yang terlibat, yang jadi peserta di kegiatan ini? Pastinya kalau PKB kan pasti punya jejaring ya, punya jejaring para IMP ya, PPKBD dan Super PKBD. Jadi dapat saja mereka nanti dalam prakteknya ketika di lapangan menurunkan lagi ya kepada para IMP, sehingga IMP juga dapat terus mensosialisasikan tentang terpaparan 1.000 HPK ini kepada keluarga-keluarga yang ada di Jawa Barat. Baik. Selain itu memang kita juga punya tujuan, kita juga insert ya, jadi sayang ya pertemuan sebesar ini kalau jadi banyak hal yang bisa kita insert, yaitu yang penting juga menjadi hal penting dalam pertemuan ini, kita juga ada penandatanganan kinerja antara langsung oleh Pak Kaper dengan para PKB. Nah, di sana juga ada sekitar lebih dari 20 indikator ya yang menjadi sasaran kinerja PKB. Jadi itu juga bagian dari tujuan kita kegiatan ini ya. Baik, luar biasa. Kebetulan memang saya ada ingin tanya tentang penandatanganan kinerja itu nih Kang Hendra. Jadi penetapan target kinerjanya itu berdasarkan apa saja ya? Itu kan jadi ini semua PKB yang hadir saat ini semua tanda tangan ya? Tanda tangan, betul. Ya, itu betul. Penetapannya berdasarkan dari mana nih Bu? Sebenarnya ada memang tim khusus kita juga ya yang menilai, terutama dari
tim kerja data dan informasi. Cuman secara garis besar memang ini terkait dengan program percepatan penurunan stunting dan bangga kencana. Jadi di sana ada beberapa indikator terkait dengan percepatan penurunan stunting. Termasuk di dalam juga itu tadi yang keterpapar informasi 1000 HPK bagi keluarga tadi. Terus ada juga terkait program bangga kencana seperti beberapa pencapaian akseptor ya, apakah itu akseptor baru ataupun akseptor aktif, dan apa itu terkait indikator-indikator dari pembangunan keluarga ya. Ya. Nah, tadi Kang Hendra, kami sempat meliput juga itu proses coaching ya, antara coach, mentor, betul, dan para peserta. Nah, ini sebenarnya mentor dan coachnya ini sudah dibentuk sejak kapan dan masing-masing tugasnya apa ya, Kang Hendra? Jadi perlu disampaikan juga sebenarnya Coach and Mentoring ini adalah program inovasinya Jawa Barat ya. Jadi memang karena memang para petugas KB penyuluh KB kita ini adalah atasan langsungnya adalah Pak Kaper ya. Sementara ada 1157 penyuluh KB baik PNS maupun PNS ya bukan PNS maupun yang P3K. Ya, jadi itu di luar lagi ada yang non PNS juga ada ya. Tapi yang PNS dan P3K itu ada 1157 ya. Banyak ya. Jumlah yang sebanyak itu kan tidak mungkin ya Pak Kaper bisa menjangkau langsung gitu ya. Sehingga Pak Kaper ini butuh kepanjangan tangan ya, butuh semacam fasilitator, butuh semacam penghubung gitu ya terhadap PKB ini. Maka dibentuklah sistem coach dan mentoring, dan itu dibagi habis. Jadi semua pegawai yang ada di perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat itu menjadi coach bagi para PKB. Jadi misalnya saya sendiri ditugaskan untuk menjadi coach dan memiliki coach bagi 6 kecamatan yang ada di Indramayu. Jadi saya langsung memegang. Jadi Pak Kaper begitu butuh informasi terhadap 6 kecamatan itu, dia langsung menghubungi saya aja, tidak perlu langsung ke PKB-nya. Jadi saya akan turun. Jadi gitu. Begitu juga apabila PKB yang ada di 6 kecamatan itu ketika membutuhkan komunikasi tertentu dengan Pak Kaper, dia bisa langsung lewat saya. Karena kan tidak mungkin dia akan langsung ke Pak. Jadi semacam itu mempermudah arus komunikasi baik antara Pak Kaper ke PKB maupun PKB ke Pak Kaper gitu. Seperti itu. Berarti dari PKB kemudian ke coach, dari coach baru mungkin ke mentornya gitu ya. Jadi ada juga sih. Jadi coach ini juga kan mungkin ada coach ini juga mungkin butuh bimbingan ya, butuh bimbingan. Jadi ditunjuklah pembimbing itu adalah para pejabat fungsional media. Jadi fungsional media inilah yang akan menjadi mentor. Jadi saya juga sebagai coach juga ada mentornya gitu ya. Tapi memang kami mendapat tugas, setiap coach mendapat tugas langsung membina di 6 kecamatan itu. Berarti yang lebih intens langsung ke PKB, coachnya ini coach sebenarnya. Sifatnya mentor itu lebih kepada membantu, kalau kami sebagai coach ada permasalahan bisa, karena juga mungkin kita sebisa mungkin segala sesuatu tuh berjenjang gitu ya, seperti itulah. Mudah-mudahan ini solusi solusi terbaik ya, karena memang selama ini kan banyak hambatan. 1157 bisa dibayangkan orang sebanyak itu, bagaimana kita bangun arus komunikasinya dengan pimpinan kita. Jadi kami inilah jembatan-jembatan penghubung itu. Nah setelah kegiatan konsolidasi ini Kang, apakah proses coaching dan mentoringnya ini tetap berjalan rutin nantinya? Kalau iya mungkin melalui apa ya? Iya, jadi kita tadi ya sudah antara coach dan coach itu para PKB-nya ya. Tadi kita sudah berkumpul, kita sudah menyepakati banyak hal. Di antaranya kita sepakati untuk kita bisa punya agenda komunikasi yang terjadwal sekali sebulan. Jadi polanya mungkin bisa dengan virtual meeting ya. Tapi sedikitnya kita punya sarana komunikasi. Kita udah punya grup WA gitu ya. Jadi paling tidak informasinya bisa lebih, arus komunikasinya arus komunikasinya sudah bisa lebih berjalan lah. Kita minimal grup WA-nya itu sarana langkah awal. Jadi nggak harus ketemu langsung, tapi bisa melalui metode lain ya. Gitu. Nah ini dari
coach, kemudian mentor, kira-kira ini bisa mendukung kinerjanya teman-teman petugas lini lapangan nggak sih, Kang? Harapannya begitu, karena memang begini, kinerja penyuluh KB itu kan seperti tadi atasan langsungnya adalah Pak Kapar. Jadi penilaian SKP-nya saja itu kan oleh Pak Kapar. Kan tidak mungkin Pak Kapar mengetahui kinerja para PKB-nya sebanyak 1.157 itu. Diharapkan para coach inilah yang akan memonitor monitor kinerja PKB. Seperti itu kira-kira. Jadi mudah-mudahan dengan termonitornya PKB kan juga sebaliknya ya. Ternyata Pak Kapar punya instrumen nih untuk memonitor kinerja saya. Saya juga harus bekerja dengan baik. Seperti itu kira-kira. Oke, baik, luar biasa. Acaranya keren dan banyak sekali ya. Ini mungkin sejarah ya dari Provinsi Jawa Barat dengan peserta yang banyak di kegiatan ini ya, Kang Hendra. Sudah lama, kalau menurut pengakuan dari para penyuluh KB ya, 10 tahun lebih tidak pernah ada pertemuan seperti ini. 10 tahun lebih, jadi luar biasa. Kita coba lagi. Iya, mudah-mudahan nanti berikutnya bisa ada kegiatan seperti ini lebih rutin ya, Kang Hendra. Nah, terakhir nih, Kang Hendra mungkin bisa closing statement dan harapan dari kegiatan ini ke depannya bagaimana, Kang Hendra? Tentu saja harapannya sinergi paling tidak ya, sinergi antara semua pegawai di perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat, baik yang ada di kantor provinsi maupun teman-teman yang ada di lini lapangan ya, para petugas pada penyuluh KB dapat membangun sinergi kerja yang lebih baik sehingga apa yang menjadi sasaran kita ke depan dapat kita wujudkan. Amin. Ya, sukses terus, tetap semangat, Kang Hendra. Terima kasih Teh Mayang. Terima kasih Sobat Diklat. Cukup sekian untuk liputan kami di edisi konsolidasi lini lapangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi Jeban, berbagi ilmu, cerita bersama narasumber. Terima kasih. Hai Sobat Diklat, saat ini kita masih di acara konsolidasi ya yang kemarin kita ikuti. Oke, di sini kita udah sama narasumber kita, ada Kang Kodir. Di sini beliau adalah koordinator program manajer Satgas Percepatan Penurunan Stunting Jawa Barat. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah. Oke, boleh nih ganggu sebentar ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Yang pertama, oh ya, ngomong-ngomong sejak kapan nih jadi kegiatan ini? Di Satgas ini, ya. Jadi Satgas ini kita menandatangani kontrak tuh 31 Maret tahun 2022. Jadi mulai 1 April kita mulai bekerja 2022 dan kontraknya memang hanya sampai Desember. Setelah Desember ada kontrak baru, kontrak ulang, kemudian perpanjangan. Ya sebetulnya bukan langsung perpanjangan, tapi ada lakukan kontrak ulang. Kalau misalkan hasil evaluasi tidak layak dilanjut, maka tidak akan dilanjut. Oh, berarti ini layak ya, artinya dilanjutkan lagi. Oke, hebat. Kemudian apakah sebetulnya fungsi dan tugas dari Satgas Stunting ini yang 4 pasti itu? Iya, nah sebenarnya Pak Hasto Wardoyo sebagai Kepala BKKBN Republik Indonesia yang sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia itu kemudian membentuk Satgas adalah fungsi dan tugasnya dalam rangka koordinasi, kemudian konsultasi dan fasilitasi serta penguatan penyediaan satu data stunting. Dan itu dalam rangka memastikan yang 4 pasti tadi, bahwa sasaran itu terdata, kemudian sasaran itu terlayani, sasaran itu memanfaatkan pelayanan ya. Kalau misalnya dia dilayani tablet tambah darah, maka tablet tambah darahnya diminum. Dan yang keempat adalah sasaran itu terlaporkan dan tercatat. Itu dipastikan seperti itu. Dan salah satu fungsi utamanya adalah penguatan penyediaan data stunting itu kalau bisa real time, tapi ya pasti ada kendala ya di lapangan. Kemudian di sini menguatkan kolaborasi dan sinergi antara PKB dan petugas itu, bagaimana caranya dan apakah itu efektif? Ya, ini alhamdulillah acara hari ini membuktikan bahwa teman-teman technical assistant yang ada di kabupaten kota itu sudah sangat bondingnya kuat dengan PLKB. Mereka dibuktikan dengan begitu dekatnya, kemudian satu sama lain sudah saling mengenal. Bahkan ketika kerja-kerja di lapangan itu koordinasinya begitu baik. Ya, data-data ketika
technical assistant meminta data, maka PLKB membantu penjadataannya. Kemudian kegiatan Mini Lokakarya, ada PLKB juga di situ, TA juga ikut bersama-sama. Dan ini sesuatu yang sangat positif bagi Satgas karena sangat bagus ya, karena saya juga awalnya ya cukup ini bisa nggak ya teman-teman TA, tapi ternyata alhamdulillah, luar biasa alhamdulillah ya. mereka bondingnya cukup bagus dengan PLKB ya, sangat bagus. Iya. Kemudian bagaimana capaian dari penurunan stunting sampai saat ini yang sudah dilakukan oleh tim Satgas? Ya, kalau kita bicara fungsi dan tugas, koordinasi itu kita sebetulnya memiliki tugas minimal seminggu sekali itu mereka melakukan koordinasi. Koordinasi kemudian dengan lintas sektor ya, di provinsi maupun di kabupaten kota. Provinsi misalnya kami di provinsi ini lebih berkoordinasi dengan Bapeda, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian dengan Pemprov Jawa Barat, Kementerian Agama wilayah Provinsi Jawa Barat. Teman-teman di kabupaten kota mereka juga sama dengan leading sektornya biasanya sih Bapeda. Yang paling utama adalah membina hubungan baik dengan OPDKB. Karena kita bekerja di bawah BKKBN, maka bagaimana supaya teman-teman Satgas bisa membantu OPDKB, membantu BKKBN, dan kita adalah mensupport setiap kegiatan BKKBN dalam rangka percepatan penurunan stunting. Untuk angkanya, sebetulnya kalau kita lihat angka stunting di Provinsi Jawa Barat, yang mudah-mudahan ini adalah hasil dari kerja-kerja kami. Tetapi pasti bukan hanya kami, karena ini lintas sektor. Semua ya. Tahun 2021 SSGI itu kita 24,5, 2022 alhamdulillah Jawa Barat 20,2%. Berarti turun signifikan, lumayan ya, sangat. Ya, ini adalah bukti keberhasilan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan kolaborasinya, dengan konvergensinya, dan tentu peran-peran Satgas di dalamnya, ya. Itu barangkali yang menggembirakan, ya. Mudah-mudahan 2023 lebih baik lagi. Amin. Kemudian ngomong-ngomong nih, selama jadi Satgas penurunan stunting ini, apa nih challenge-nya yang dihadapi? Ya, betul. Sebetulnya paling menantang ya, tantangannya itu adalah bagaimana kita koordinasi dengan lintas sektor. Ya, tapi alhamdulillah dengan Perpres 72, kemudian amanat dari Presiden bahwa stunting itu adalah salah satu indikator kinerja dari pemerintah kabupaten kota, itu kemudian menjadi jalan ini relatif lebih mudah dalam rangka koordinasi. Tapi tetap ada tantangan ya, karena tugas utama kita, fungsi utama kita kolaborasi, koordinasi, konsultasi, fasilitasi, penyediaan data, bahkan bagaimana kita bisa memonitor, memantau kerja-kerja TPK di lapangan yang memang merupakan bagian dari Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting, dan semua kan dibiayai oleh pusat. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Sampai saat ini memang dari segi persentase pendampingan masih relatif ya belum menggembirakan, tetapi kita berharap banyak tahun 2023 dengan adanya bantuan lebih banyak lagi dari pusat, kemudian TPK bisa lebih banyak bekerja untuk pendampingan, sehingga proses pencegahan stunting mulai dari hulu ya, mulai dari catin, kemudian ibu hamil, dan kemudian ibu bersalin ya, itu bisa dicegah dari awal, dan kita berharap Jawa Barat zero new stunting itu bisa tercapai. Tidak ada lagi stunting baru di Jawa Barat. Mudah-mudahan ya semakin tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul. Kemudian apa nih akselerasi apa yang diperlukan oleh Jabar untuk menurunkan stunting ini? Ya, sebetulnya kolaborasi ya, intinya. Alhamdulillah kami di tim Satgas ini sudah mencoba bersinergi dengan tenaga-tenaga profesional yang ada di lapangan yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Desa. Ya, setiap kementerian itu kan biasa punya tenaga di lapangan. Kementerian Desa ada tenaga profesional pendamping di sana. Dan kita sudah berkoordinasi bagaimana kita bisa mensinergikan kegiatan yang beririsan di lapangan. Dan alhamdulillah itu kita sudah lakukan koordinasi itu, dan itu merupakan sebuah, saya bilang ya, bisa menjadi sebuah akselerator untuk bisa terutama di level desa ya, karena kan technical assistant ini atau Satgas ini hanya sampai level kabupaten. Nah, untuk kecamatan, desa, kita berkoordinasi, bersinergi dengan tenaga profesional. Selain pemerintahan desa, juga dengan Kementerian Sosial. Ya, kita juga bekerja sama, berkoordinasi dengan fasilitator PKH, program keluarga harapan. Bagaimana kemudian mensinergikan bantuan sosial itu bisa sampai kepada keluarga berisiko stunting. Ya, itu mungkin. Sobat Diklat, ternyata sudah banyak banget informasi yang kita dapatkan dari Satgas ini. Baik Kang, untuk
closing statement nih, silahkan. Ya, baik. Bahwa kerja penurunan stunting ini adalah kerja semua pihak. Ya, Satgas yang diamanatkan oleh Kepala BKKBN, tentu dari Presiden ya, melalui Kepala BKKBN, Oke. dan tidak bisa bekerja sendiri. Kita sifatnya bekerjanya melakukan koordinasi lintas sektoral, dan tentu keberhasilan itu adalah keberhasilan kita semua. Tidak lagi mengklaim ini adalah urusannya BKKBN, ini adalah urusannya ke Dinas Kesehatan dan Tanggung jawab sebagainya. bersama berarti ya? Tapi ini adalah tanggung jawab kolektif Yes, dalam rangka percepatan penurunan stunting di Oke. Indonesia, Siap. Jawa Barat khususnya. Ya, Ya, atur mangga. nuhun Kang. Terima Sami-sami, kasih teman-teman. atur Hai nuhun. Sobat Diklat, udah selesai nih wawancara dengan tim Satgas kita ya. Nanti kita lanjut dengan sumber yang lain. Oke, terima kasih. Ya, turun. Hai Sobat Diklat, nih sekarang nih saya udah dapat nih, aduh, ini adalah PKB dari Jawa Barat ya, dari Kabupaten Bandung. Namanya Teh Adila. Oke, apa kabar nih? Ya, alhamdulillah luar biasa. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Oke. Ngomong-ngomong udah berapa lama jadi PKB? Saya jadi PKB baru 4 tahun setengah menuju Lumayan. ke tahun kelima. Oke. Ya. Dari kemarin kan kita di sini ya? Iya, betul sekali dari kemarin di sini. Nah, dari kemarin ini ngapain aja kegiatannya di konsolidasi lini lapangan ini? Nah, jadi dari kemarin itu kita berkegiatan dari pagi, dari siang, mulai dari pembukaan, kemudian seperti biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tentunya kita Mars KB selalu Tentunya wajib. wajib ya, gitu. Dan setelah itu, setelah Isoma break, kita lanjut ke acara coaching dan mentoring. Jadi di Jawa Barat ini setiap PKB itu ada coach dan mentornya. Jadi kita diawasi juga tugas kita oleh coach dan mentor. Seru kan? Seru sekali. Oke. Nah, gimana nih? Apa kesan-kesannya dari kemarin itu kegiatan? Nah, kesan-kesannya dari hari kemarin dan apalagi hari ini ya. Nah, hari ini itu masuk ke kegiatan outbound dan games. Nah, yang ditunggu-tunggu kan? Iya, dan ini adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu banget, dan hari ini itu outbound dan games itu, dan sampai saat ini yang masih terus berlangsung, ini seru sekali, dan ini bagi para PKB itu membuat kita ini jadi lebih fresh ya. Oke. Jadi walaupun penatnya kegiatan dan kerja di lapangan seperti apa, tapi kalau ada kegiatan seperti ini kita itu jadi lupa gimana kegiatan dan padatnya pekerjaan di lapangan. Begitu. Berarti ada hal positif ya dari kegiatan ini kan? Iya, betul Mudah-mudahan sekali. sering ya. Iya, ya pengennya mah sering ya diagendakan, pengennya mah sebulan sekali Asik. boleh. Wah, mantap. Mudah-mudahan ini ada yang denger. Iya, pengennya Oke, gitu ya. nih yang terakhir deh ya, harapan ke depan apa bagi Teteh sendiri dan teman-teman PKB nih dalam ya khususnya PKB milenial lah ya yang masih fresh-fresh inilah. Ya, jadi harapan kita ke depannya semoga para PKB ini tetap jadi petugas-petugas yang handal di lapangan ya. Jadi walaupun tugas kita semakin banyak, tapi kita juga tetap fresh dan pengen banget nih, harapan kita kegiatan-kegiatan seperti ini dan melibatkan PKB itu selalu ada gitu. Jadi kita tetap fresh Biar kembali. terus fresh ya, terus. Iya, tetap Oke. semangat lagi gitu. Oke, semangat terus, Iya, sukses semangat, terus. Oke. sehat, semangat luar biasa. Sampai jumpa. Dah.
bagi ceban. Stay tune Sobat Diklat. Oh iya. Tebak di mana teman-teman? Kita cut dulu, cut. Kalau posisi miring aja kan kalau jangan taruh miring. Nah, gini kurus. Kalau aku gini tambah ipis. Ya miring lah gitu. Posisinya. Itu benar 7 kali kayaknya.